Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Aku sangat kagum sekali dengan sosok Soekarno, Bung Karno. Dia adalah presiden yang masih muda dan memimpin satu negara yang masih muda, baru merdeka. Dia tidak mempunyai angkatan perang yang kuat. Bahkan masih ada yang memakai bambu runcing. Tapi dia tidak gentar, takut menghadapi dunia barat yang mempunyai angkatan perang yang termasuk kuat di era Perang Dunia Kedua itu. Di era itu Bung Karno mempunyai pasukan spesial yang menjaga Istana Merdeka, namanya KKO, dari Kesatuan Angkatan Laut ya. Terus kemudian setelah Pak Harto menggantinya, diganti dengan pasukan RPKAD yang sekarang ini namanya Kopassus. Nah, aku salutnya seperti ini ya. Bung Karno pernah Indonesia ya pernah keluar dari PBB. Dia tidak takut keluar dari PBB, no problem. Dia membentuk satu organisasi yang untuk mengimbangi PBB, dia membentuk satu organisasi yang namanya Konevo. Nah, itu adalah grup yang dibentuk Pak Karno, terdiri dari Indonesia, China, Korea Utara, dengan Vietnam Utara. Nah, kekuatan inilah dari 4 negara ini yang bisa mengimbangi bulian dari PBB. Juga pernah Indonesia itu dikucilkan, tidak diakui ya, atletnya tidak diakui di Olimpik. Itu pun juga no problem. Dia membentuk itu grup yang namanya Ganevo. Mungkin kalian nggak pernah dengar. Ganevo itu apa? Ya, itu adalah grup olahraga yang untuk negara di Asia, negara yang berkembang di Asia. Karena ya waktu itu Indonesia tidak diakui di Olimpik, maka itu dia membentuk grup sendiri yang namanya Ganevo. Waktu itu memang sangat menarik, banyak kericuan ya tentang misalkan perang dengan Malaysia gitu ya. Ada grup Nasacom. Nah, terus Ganyang Malaysia, Pak Karno berkobar-kobar. Kalau pidato, ini dadaku, mana dadamu? Terus dia mempunyai satu slogan yang aku senang, baru aku ketemukan ya. Dia punya slogan anti dunia barat. Dia berani mengatakan, Amerika kita setrika. Inggris kita linggis katanya. Nggak tahu dapat itu dari mana. Aku kira lucu sekali. Aku baru dapatkan tentang motonya Pak Karno ini. Sangat lucu sekali. Aku akan share ke kalian nanti di akhir video ini ya. Tapi memang bukan main loh. Dia nyalinya Bung Karno ini, menurut aku bukan main. Dia tidak mempunyai apa-apa. Hanya modal bicara saja. Pinter, jago pidato. Dia bisa berbagai bahasa. Yang penting bukan main ini ya. Saya nggak tahu mau bicara apa lagi. Saya ingat waktu dulu kalau Bung Karno dia pidato ya, semua orang pada berhenti bekerja, mendengarkan via radio. Di alun-alun pasti ada speakernya besar, mendengarkan pidato Pak Karno. Nah, itulah Bung Karno. Kalau dia pidato berkobar-kobar dan bukan main, saya rasa dia adalah seorang yang pinter pidato. Waktu itu dia bisa pidato bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Wow, pokoknya sangat hebat sekali nih Bung Karno. Oke, inilah klipnya. Silahkan menikmati. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, ini juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia adalah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur
Timuraya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tunjukkan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Aceh dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggih. Amerika kita setrika, Inggris kita linggih. Amerika kita setrika, Inggris kita linggih. Sekian saudara-saudara. Amerika kita setrika, Inggris kita linggih. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, adalah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timuraya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tunjukkan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggih. Amerika kita setrika, Inggris kita linggih. Amerika kita setrika, Inggris kita linggih. Sekian saudara-saudara. Saudara-saudara. Sorry, kualitas videonya kurang baik ya. Terus juga suaranya pun juga kurang jelas. Tapi masih untung kita masih mempunyai rekamannya. Itu dia. Di zaman itu saya ingat ya, kita tidak mempunyai TV, nggak mempunyai internet atau HP, nggak ada. Telepon aja masih diputer kok. Nah, waktu itu aku senang mendengarkan radio dari BBC London. Juga aku senang mendengarkan radio Australia. Kenapa? Karena itu satu-satunya radio dari luar negeri yang bisa kita tangkap di Indonesia. Dan aku senang dengan grup The Beatles. Itu adalah salah satunya cara untuk aku bisa mendengarkan lagu-lagunya The Beatles yang sedang ngetop waktu itu. Nah, di samping itu juga banyak radio-radio yang propaganda yang seru sekali. Aku ingat ini radio macam BBC, Voice of America, Radio Australia, itu juga propaganda yang digunakan untuk dunia barat ya. Terus diantaranya dunia timur juga ada di Asia radio-radio yang seru itu. Waktu itu aku ingat radio dari mana itu ya, radio Peking gitu. Itu dari China. Seru juga, itu juga propagandanya berkobar-kobar gitu. Nah, juga ada radio Rusia juga. Seru lah, pokoknya di zaman itu hanya ada radio. Nah, jadi untuk mengimbangi kekuatan dunia barat itu, Bung Karno itu berteman dengan China, politiknya condong ke China, ke Korea Utara, terus Vietnam Utara, berteman dengan teman baiknya Ho Chi Minh, Uncle Ho. Jadi membentuk satu kekuatan. Juga Rusia juga loh. Pernah politik Indonesia itu pernah condong ke Rusia juga untuk mengimbangi kekuatan Barat. Jadi dia nggak peduli mau dikeluarkan dari PBB, dia nggak peduli. Dia membentuk alliance sendiri, membentuk grup sendiri di Asia. Dan pernah itu geopolitiknya Bung Karno itu pernah membuat dunia barat resah dan gemeteran juga. Karena apa? Di zaman itu dia nggak mempunyai kekuatan militer ya.
Tapi dia berani. Dalam pidatonya aku ingat berkobar-kobar itu ya. Bung Karno ingin menyatukan Asia sampai ke barat, Timur Tengah, sampai ke Afrika. Itu adalah satu gagasan Bung Karno yang namanya Asia Afrika. Nah, itu yang bikin gemetaran dunia barat. Akhirnya ya dia dijatuhkan, nggak tahu siapa yang menjatuhkan, itu lain cerita lagi. Aku nggak mau cerita soal itu. Tapi gagasan itu cukup membuat gempar di dunia. Coba bayangkan waktu itu ya, kalau Asia, dari Asia sampai Afrika, di antara dari Asia sampai Afrika itu kalau menjadi satu seperti negara Eropa itu bukan main lah, itu adalah satu kekuatan besar yang tidak bisa kalian remehkan itu. Maka itu akhirnya semuanya dihancurkan, tidak pernah terjadi, tidak pernah sukses lah, masih dalam gagasan. Tapi kalau itu bisa terjadi, bukan main ya. Di zaman itu, Bung Karno dipanggil dengan sebutan Paduka yang Mulia. Oke, sampai di sini dulu. Salam dari Yan. Ini dadaku, mana dadamu? Hidup Bung Karno. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.